Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Daniel Putra Tama Simarmata, teman saya, Devina Fitri Handayani, Amelia Fitri Fadilah, dan Michael Wong. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Bagian yang pertama, saya akan membacakan mengenai deskripsi dari data yang digunakan. Pertama adalah kolom diposting oleh. Kolom diposting oleh merupakan kolom yang berisi value mengenai siapa pemilik dari suatu rumah. Selanjutnya, kolom sedang pembangunan. Kolom ini berisi value 1 atau 0. 1 apabila rumah atau properti dalam proses pembangunan, dan 0 sebaliknya. Selanjutnya, kolom disetujui pemerintah berisi value 1 jika bangunan atau properti sudah disetujui oleh pemerintah, dan 0 sebaliknya. Kolom total ruangan merupakan kolom yang berisi value mengenai jumlah dari ruangan dalam suatu properti. Tipe A atau tipe B merupakan kolom yang menjelaskan mengenai tipe dari suatu properti atau rumah. Kolom kaki persegi berisi value dari total luas rumah dalam satuan square feet atau kaki persegi. Kolom siap pindah berisi value 1 atau 0. Value 1 menjelaskan apabila rumah siap untuk dihuni. Kolom dijual kembali berisi value 1 atau 0, berisi value 1 apabila rumah siap untuk dijual kembali. Kolom alamat berisi mengenai alamat dari properti atau rumah. Kolom longitude menjelaskan atau berisi value longitude dari suatu properti. Kolom latitude merupakan kolom yang berisi value dari latitude suatu properti, dan kolom harga berisi harga dari rumah dalam satuan rupiah. Bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat data preparation yang sudah dilakukan pada tugas sebelumnya. Proses data preparation dimulai dari melakukan validasi semua nilai pada masing-masing kolom dalam dataset. Proses validasi kami lakukan dengan pemanggilan fungsi unik dan mengecek apakah nilai yang ada dalam kolom sudah sesuai dengan deskripsi dataset. Pada validasi ini, ditemukan beberapa kolom yang ada pada dataset yang masih mengandung nilai yang tidak tepat atau nilai invalid, seperti kolom siap pindah, dijual kembali, dan kolom kaki persegi. Setelah dilakukan perbaikan dalam pembersihan, dilakukan pengisian nilai nul dengan nilai sesuai. Nilai nul tidak di-drop karena besarnya jumlah nilai nul yaitu sebanyak 10.499 data, sehingga apabila drop dikhawatirkan akan merusak data. Setelah pengisian nilai nul, kami akan melakukan pengecekan nilai outlier. Nilai outlier pada beberapa kolom akan dibuang dari dataset agar dataset menjadi lebih akurat. Terakhir, proses data preparation ditutup dengan mengubah beberapa kolom kategori ke dalam label numerik dengan metode label encoder agar dataset dapat lebih suitable untuk pengolahan data selanjutnya. Bagian terakhir saya akan menjelaskan mengenai variabel yang digunakan atau tidak digunakan untuk prediksi serta alasannya. Dari dataset yang telah diberikan, kami memilih 4 fitur terbaik untuk memprediksi fitur harga alternatif dari 11 fitur yang tersedia. Pemilihan 4 fitur yang digunakan untuk data training dan prediksi dilakukan dengan bantuan library. Masing-masing alternatif fitur akan diuji menggunakan pendekatan F-score atau ANOVA untuk melihat seberapa besar fitur tersebut berhubungan dengan fitur yang akan diprediksi, yaitu fitur harga. Lalu selanjutnya dengan metode select keybase akan dipilih fitur terbaik dari hasil F plus if dengan memilih fitur sebanyak K sama dengan 4. Dari hasil pengujian tersebut, fitur yang mengembalikan nilai true akan dipilih menjadi fitur data training dan data prediksi karena memiliki score for classification yang besar. Oleh karena itu, kami memilih 4 fitur terbaik, yaitu fitur diposting oleh, disetujui pemerintah, total ruangan, dan kolom kaki persegi. Harapannya, penggunaan 4 fitur yang terpilih dapat memberikan hasil prediksi fitur harga yang optimal jika dibandingkan dengan kombinasi fitur lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Michael Wong, selanjutnya akan memberikan presentasi untuk bagian langkah per langkah pengerjaan klasifikasi dan screenshot pendukung.
Sebelum mulai klasifikasi, pertama akan di-load terlebih dahulu beberapa modul dari library yang akan digunakan pada proses klasifikasi seperti pandas, matplotlib, .pyplot, seaborn, dan beberapa modul scalar. Dan setelah modul reload, kedua data untuk training dan testing atau prediksi akan dibaca. Berikut adalah setangkapan layarnya. Dan ya, setelah kedua data reload, akan dilakukan encoding terlebih dahulu pada kolom alamat untuk data training. Hal ini dilakukan karena pengubahan data kategorikal menjadi data numerik pada tugas sebelumnya atau tugas 3 tidak dilakukan pada kolom alamat. Sedangkan untuk klasifikasi sendiri, kolom pada dataset harus berbentuk numerik. Oleh karena itu, kolom alamat akan diubah menjadi numerik terlebih dahulu dengan encoding melalui label encoder. Berikut adalah codingannya. Akan dibangun terlebih dahulu label encoder dengan variabel LE, lalu kolom alamat pada data training akan di-feed transform dengan label encoder sehingga menghasilkan kolom berbentuk numerik. Dan ya, sebelum memulai klasifikasi lebih jauh, akan dicek terlebih dahulu juga data testing yang akan diprediksi apakah data sudah dapat digunakan atau belum. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata masih ada beberapa kolom data testing yang tidak berbentuk numerik, seperti kolom diposting oleh, tipe A atau tipe B, dan alamat. Oleh karena itu, perlu dilakukan encoding dengan label encoder agar data dapat diprediksi dengan modul klasifikasi. Nah, pada kolom di bawah ini sama seperti proses encoding di kolom alamat pada data training. Untuk beberapa kolom yang masih belum numerik akan di-feed transform juga dengan label encoder sehingga menghasilkan data testing dengan semua kolomnya berbentuk numerik. Dan berangkat dari sana akan dibagi data training ke dalam variabel X dan Y yang akan memisahkan fitur untuk prediksi atau variabel X dan fitur yang akan diprediksi atau variabel Y. Pemisahan fitur mana saja yang akan digunakan untuk variabel X telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Dan selain itu, penting juga dilakukan untuk mengubah variabel Y menjadi label-label dengan proses encoding agar klasifikasi dapat dengan mudah dilakukan. Berikut adalah potongan kodenya, pemisahan variabel X dan Y. X adalah data training keseluruhan kolomnya kecuali kolom harga, dan Y akan mengambil kolom harga pada data training. Setelah diambil, Y akan di-feed transform dengan label encoder, dan X juga akan dipilih 4 kolom utama yang akan digunakan pada pembangunan training model klasifikasi. Mengikuti data training, data testing juga akan dikerucutkan jadi 4 kolom saja untuk menghasilkan proses klasifikasi yang optimal dan efisien. Dan ya, setelah data training dipisah, modul klasifikasi akan dibentuk dan data training akan di-feed untuk selanjutnya dilatih agar model dapat memprediksi kolom harga. Modul klasifikasi yang akan digunakan pada dataset dan tugas kali ini adalah model dengan algoritma logistic regression. Dan untuk argumen atau alasan penggunaan logistic regression sendiri akan dilanjutkan pada bagian setelah ini. Berikut ada potongan kodenya, akan dibangun terlebih dahulu model logistic regression yang akan fit atau melatih data training X dan Y. Setelah model dibangun dan dilatih, akan dilakukan uji coba untuk memprediksi data testing yang telah diberikan sebelumnya dan sekaligus juga menjadi tujuan akhir dari klasifikasi data kita. Namun, terdapat permasalahan atau error di mana ukuran data testing yang diberikan jauh melebihi ukuran data training. Kami memiliki ukuran data training sekitar 15.937 baris dan kami menerima data testing atau data yang akan diprediksi di angka sekitar 65.000 lebih, di mana sangatlah melebihi ukuran data training. Oleh karena itu, kami mengakalinya dengan membagi data testing jadi 4 kelompok data dengan ukuran masing-masing kelompok data tadi mengikuti sejumlah ukuran data testing, yaitu 15.937 baris. Dan hasil pengelompokan data tadi akan menyisakan kurang lebih sekitar 5.242 baris yang tidak akan ikuti prediksi.
Hal tersebut harus dilakukan oleh kami agar tujuan skor akurasi dari masing-masing model dapat dicari, yaitu dengan menyamakan ukuran data actual dan data prediction. Dan dengan membagi dataset yang akan diprediksi menjadi kelompok-kelompok data yang lebih kecil, diharapkan dapat merepresentasikan dataset secara keseluruhan dan memberikan hasil prediksi yang lebih baik. Berikut adalah proses pemisahan kelompok data. Dataset akan dipartisi menjadi 4 kelompok sesuai dengan ukuran sesuai dengan data training, yaitu sekitar 15.937 baris. Dan keempat kelompok data tadi akan dimuat dalam satu list yang dengan tujuannya untuk memuat data testing secara keseluruhan yang nantinya akan dilatih pada masing-masing model klasifikasi. Dan selanjutnya, untuk menjabarkan mengapa kami memilih algoritma logistic regression, sebelum itu kami telah melakukan uji coba untuk 4 algoritma klasifikasi, yaitu decision tree, logistic regression, naive Bayes, Gaussian naive Bayes, dan random forest. Dan dari keempat algoritma tersebut, kami telah melakukan uji coba dengan memprediksi data testing. Dan baik, akan dilihat terlebih dahulu. Untuk pertama, algoritma decision tree. Proses prediksi data dilakukan secara kurang lebih sama untuk keempat model. Jadi pertama akan dibangun terlebih dahulu model klasifikasi yang akan diuji, lalu akan di-feed data training X dan Y. Lalu selanjutnya akan memprediksi data, di mana kami menyiapkan satu variabel result, dan masing-masing algoritma memiliki variabel berbeda. Dalam hal ini mungkin decision tree variabelnya rest duty, di set terlebih dahulu defaultnya 0. Lalu untuk for i, in list predict, yaitu list yang telah memuat data kelompok data testing tadi. Jadi untuk masing-masing kelompok kami akan prediksi dengan decision tree, model decision tree yang telah dilatih sebelumnya. Dan akurasi skor dari masing-masing pengujian untuk satu kelompok data akan dimasukkan atau ditambah atau diakumulasikan ke variabel ResDT, sehingga at the end of the loop proses ini akan menghasilkan jumlah total nilai akurasi dari keempat simulasi data testing yang telah diberikan. Dan yang kami terima atau yang kami gunakan ialah rata-rata dari akumulasi akurasi skor tadi. Jadi untuk keempat model kurang lebih proses seperti itu. Untuk decision tree, untuk logistic regression juga sama. Pertama dia membangun model terlebih dahulu dan akan dilakukan for loop untuk memprediksi 4 kelompok data tadi. Begitu juga dengan naive Bayes dan random forest di sini. Masing-masing algoritma akan diuji untuk memprediksi kolom harga dari data yang dihasilkan. Dan setiap percobaan akan menggunakan satu kelompok data testing pada list predict tadi, dan akan menghasilkan nilai akurasi yang diperoleh dari rata-rata skor akurasi semua percobaan dalam model tersebut. Dan berikut hasil rata-rata akurasi keempat model. Decision tree memberikan hasil akurasi di angka 1,2%, logistic regression 3,04%, Gaussian naive Bayes di angka 0,03%, dan random forest di angka 2,56%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa skor akurasi dari semua model yang telah diuji sangatlah rendah karena tidak mampu menyentuh angka 5%. Bahkan yang paling tinggi ada di logistic regression yang hanya menyentuh angka 3%. Dan ya, seperti yang telah saya sebelumnya, dari keempat model yang telah kami uji, ternyata model dengan logistic regression menghasilkan skor akurasi tertinggi. Dan dengan alasan itulah kami memilih model logistic regression sebagai algoritma klasifikasi untuk mengklasifikasikan dan memprediksi data testing yang telah diberikan. Dan kesimpulan yang telah kami peroleh dari pengujian ini, kami memperoleh kesimpulan bahwa model dengan algoritma logistic regression akan memberikan hasil akurasi yang paling baik jika dibandingkan dengan 3 alternatif lainnya. Kami berpendapat juga bahwa sangat kecilnya nilai akurasi besar kemungkinannya disebabkan karena data yang imbalance, sehingga model klasifikasi tidak mampu menangkap pattern utuh dari data secara keseluruhan. Selain itu juga, kolom harga yang diprediksi pada dataset sifatnya masih kontinu, sehingga model klasifikasi kurang cocok digunakan.
Model yang digunakan saat ini seperti logistic regression ataupun model regresi lainnya akan lebih cocok digunakan dan tentunya akan menghasilkan nilai akurasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan model klasifikasi karena kalau model regresi akan lebih cocok digunakan dengan regresi jika sifatnya continue. Hal lainnya juga yang kami pertimbangkan agar mampu memberikan hasil evaluasi yang lebih baik untuk kedepannya ialah mungkin dengan mengelompokkan nilai pada kolom harga atau mengubahnya menjadi lebih diskret ke dalam rentang yang tertentu seperti kelompok harga kurang dari 50, 51 sampai 100, lebih dari 100 atau mungkin pengelompokan yang lainnya. Dengan mengubah kolom harga yang awalnya memiliki nilai kontinu ke dalam kelompok-kelompok range yang akan mengubah kolom harga menjadi lebih diskret, model akan bekerja lebih baik dan akan lebih sesuai dengan proses klasifikasi jika memang harus melakukan proses klasifikasi. Oleh karena itu, untuk kedepannya perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar dataset dapat diklasifikasikan dengan lebih baik dan menghasilkan hasil prediksi yang lebih akurat. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2, yaitu bagian clustering. Jadi clustering ini adalah pengelompokan objek yang dilakukan sedemikian rupa sehingga objek dalam cluster yang sama akan membentuk cluster yang mirip satu sama lain dibanding objek di cluster yang lain. Pengklasifikasian cluster ini dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu seperti jarak terkecil, kerapatan titik data, grafik, dan berbagai distribusi statistik. Biasanya data saintis menggunakan teknik clustering ini untuk mendapatkan informasi penting dari data dengan mengamati suatu kelompok atau cluster. Yang mana cluster ini akan memiliki titik data tertentu, ketika menerapkan algoritma pengelompokan ke data tersebut. Nah, data yang sudah tercluster ini akan lebih mudah dianalisa dan digunakan untuk kebutuhan bisnis. Lalu di kasus ini kami melakukan clustering pada 2 tabel, yaitu tabel produk dan juga tabel pesanan. Yang mana variabel yang digunakan untuk clustering adalah variabel merek dan pesanan. Kami ingin melihat variabel tersebut seberapa similar pengelompokan yang terbentuk dari data yang sudah diolah dan sudah dilakukan preparation. Dari situ data, yang pertama ada tabel produk yang terdiri atas ID underscore produk, yaitu sebagai identifier unik untuk setiap produk dengan tipe integer. Lalu ada merek, yaitu tipenya juga integer. Lalu ada fitur 1 sebagai fitur deskriptif atau kategorikal, yaitu satu produk dengan tipe integer, yang mana range-nya ini adalah min 1 hingga 1. Yang mana nilai min 1 ini menandakan fitur ini tidak ada pada produk. Nah, yang lalu ada fitur 2, yaitu fitur deskriptif dengan tipe integer dan range-nya itu dari 0 hingga 3. Lalu fitur 3 juga merupakan fitur deskriptif dengan tipe integer dan range dari 1 hingga 538. Dengan range 1 menandakan kalau fitur ini tidak ada pada produk. Lalu fitur 4 yaitu fitur deskriptif dengan tipe integer yang mana range ini dari 1 hingga 4. Dengan min 1 ini menandakan fitur ini tidak ada pada produk. Lalu fitur 5 juga merupakan fitur deskriptif, range-nya dari min 1 hingga 190 dengan nilai min 1 menandakan fitur ini juga tidak ada pada produk. Dan ada daftar underscore kategori yang berbentuk array berisi integer dari identifier kategori-kategori yang dimiliki oleh produk. Di sini ada tabel kategori yang terdiri atas kategori sebagai identifier unik, dan untuk setiap kategori dengan tipe integer, lalu ada kategori yang disebut induk, yang mana ini adalah induk dari kategori-kategori dan berbentuk substep integer positif. Di sini ada tabel pesanan juga yang terdiri atas tanggal dengan format tanggal dan ID underscore pengguna sebagai identifier unik untuk pengguna yang mana akan menjadi foreign key dari pesanan mengarah ke tabel pengguna. Lalu ada ID underscore produk, yaitu merupakan identifier dari produk dan akan menjadi foreign key yang mengarah ke tabel produk. Lalu ada pesanan yang terdiri atas jumlah atau total pesanan produk pada tanggal tertentu oleh pengguna tertentu dan tipe data integer positif.
Lalu kami melakukan clustering untuk variabel pesanan dan merek yang berasal dari tabel yang berbeda, yaitu tabel produk dan tabel pesanan. Maka kedua tabel ini akan kami joinkan terlebih dahulu dengan menggunakan tabel preparation builder. Lalu kami menggunakan variabel pesanan dan merek yang akan digunakan sebagai clustering, yang mana hasil joinnya akan terlihat pada kolom di bawah ini. Dari 12 kolom ini, kami hanya menggunakan 2 kolom, yaitu variabel merek dan pesanan, karena kami akan melihat bagaimana keterhubungan antara dua variabel tersebut. Lalu kami akan melakukan clustering berdasarkan merek serta jumlah pesanan dari merek. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Fadila. Saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan langkah pengerjaan hingga kesimpulan. Pertama, assign merek sebagai kolom dan pesanan sebagai rows. Merek diatur sebagai atribut, sedangkan pesanan diatur sebagai sum, measurement. Kemudian, tambahkan merek sebagai dimension pada marks, dan dijadikan detail, sebagai detail. Seperti ini. Kemudian, tambahkan model cluster pada grafik dengan cara drag and drop. Nanti akan muncul cluster seperti ini pada marks. Kemudian, edit cluster menjadi 2 variabel, yaitu jumlah pesanan dan atribut merek. Seperti di bawah ini. Kemudian, secara otomatis terbentuk 4 cluster pada grafik seperti ini. Deskripsi clusternya adalah number of cluster 4, jumlah cluster yang ada 4, terus jumlah poinnya ada 1484, sum of square between grupnya ada 115,64, sum of square within grupnya ada 13,359. Dan total sum of square-nya adalah 129. Clustering ini cukup baik karena semua item, semua poinnya tercover. Jadi tidak ada yang tidak masuk dalam clustering. Kemudian manfaatnya, clustering ini berguna untuk melihat seberapa similar pengelompokan data yang terbentuk dari data yang sudah diolah tersebut. Hasil cluster yang terbentuk akan menghasilkan beberapa informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisa dan penentuan cluster tertentu. Jika diperoleh data baru, cluster-cluster ini terbentuk karena adanya suatu kemiripan pada data yang dimana juga memiliki karakteristik tertentu yang mirip pada setiap cluster, sehingga kita dapat memperoleh interpretasi hasil yang didapat. Pada clustering ini berarti terdapat 4 cluster yang berdasarkan 2 karakteristik, yaitu merek dan pemesanan. Merek dan pesanan. Kesimpulannya, dengan melakukan clustering pada variabel X, yaitu sum of pesanan atau jumlah pesanan, dan variabel Y yaitu merek, kami mendapatkan beberapa informasi bahwa setelah dilakukan clustering antara 2 variabel yang saling berhubungan, diperoleh 4 cluster dengan jumlah pesanan dan merek yang menjadi center memiliki nilai yang bervariasi. Level of detail dari hasil cluster adalah merek dan keskalaan yang ternormalisasi. Jumlah poin atau titik per jumlah 1484 dengan total jumlah square atau total sum square adalah 109. Dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, semua data termasuk dalam cluster, jadi tidak masuk clustering. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.